adik-adik, shalom. Hai. Karolin, jauh. Jangan deket-deket. Social distancing loh Kak Karolin. Iya, kita sapa dulu. Halo adik-adik. Hai. Apa kabarnya hari ini? Apa? Kayaknya nggak semangat ya Kak. Iya, Ada yang belum, ada yang deh. belum mandi nggak ini Kak? Enggak Sampai sini kan baunya. Sampai sini ya? Kak ya. Enggak, Alah, kakak cium yang alah. lain tuh. Anak sekolah minggu pasti udah mandi. Udah mandi, udah Iya. ganteng. Coba kita sapa sekali lagi yuk. Lagi ya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya bersama Yesus kita dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Yes. Kakak Karolin, Ya. kakak masih rajin cuci tangan nggak? Rajin dong. Tuh lihat, Coba. bersihkan. Itu kuku-kukunya digunting nggak tuh? gunting dong. Oh, bersih. masih tetap adik-adik juga ya, Iya. harus tetap rajin cuci tangan. Terus supaya apa, Kak? supaya kita sehat dan terhindar dari segala jenis Apalagi itu kan si virus si coro-coro itu. Iya, cuci tangan. Cuci iya. tangan. Terus Kak, adik-adik di rumah pasti masih tetap belajar di rumah. Masih Belajar rajin dong, nggak ya, Kak? rajin dong. Pasti kalau gurunya kasih tugas langsung kerjakan kan? Karena Hebat. PR-nya banyak Kak. Iya, kalau banyak. ditunda-tunda makin banyak. Makin banyak. Iya, betul. Terus yang ini Kak, yang paling penting nih, Apa tuh, Kak? Adik-adik masih rajin baca firman Tuhan gak? Jangan-jangan nih Kak Karolin, nih Alkitabnya juga di stay at home kan? Aduh, di mana tuh, Dimasukin Kak? dalam lacinya. Aduh. Terus enggak, udah berdebu-debu. Jangan. Nggak boleh ya, Kak, ya? Nggak boleh. Jadi kalau kita udah cuci tangan, terus Alkitab kita berdebu, nggak cocok ya Kak ya? Karena nggak pernah dibuka ya. Harus dibaca. Harus dibaca. Iya. Jadinya kita walaupun di rumah aja kita jangan terlena ya Kak ya. Ya, Tetap harus tetap baca firman rajin, ya. Tuhan. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa ini, Kak? Loh gini Kak, karena tadi kan kita udah ingat firman Tuhan. Supaya kita lebih ingat lagi, aku harus baca firman. Oh, ada Aku harus lagunya ya, baca. Kak? Ada, yuk adik-adik Yuk, semua kita bangkit nyanyi sama-sama berdiri ya. yuk. Yuk, bangkit berdiri. Sama-sama ya. Kita buat gerakannya ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah
Bersama Tuhan Kak Karolin kita pasti Pasti bisa. Yuk adik-adik silakan duduk kembali. Ya, duduknya yang manis. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk, kita lipat tangannya. Tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Untuk kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Kami bersyukur kalau hari ini kami dapat beribadah bersama. bersama. Walaupun Walaupun di rumah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami percaya kami percaya Engkau hadir Engkau hadir di dalam ibadah kami. di dalam ibadah. Engkau hadir Engkau hadir di dalam hati kami. di dalam hati kami. Kami mau Kami mau menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu Tuhan. Kami mau Kami mau memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Biarlah Biarlah pujian penyembahan kami pujian penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah Ampunilah salah dan dosa segala kami, salah dan dosa agar kami, kami layak agar kami layak datang kepadamu. datang kepadamu. Adik-adik semuanya dengan sikap berdoa kita angkatkan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali katakan, ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari angkat tangannya sama-sama kita angkatkan. Ku menyembahmu Tuhan. Taruh tangan kanannya di dadanya, angkat
angkat tangannya ke atas, yang kiri sama-sama kita katakan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik semuanya menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami memuji namamu, kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Terima kasih Yesus. Kami memuji kuasa-Mu Tuhan, kami memuji namamu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil-kecil, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Yes. Kami percaya Tuhan, kami mengundang Yesus untuk masuk dalam hidup kami Tuhan, yang menjadi kekuatan kami Tuhan di masa kecil hingga seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik undang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yesus masuk dalam hatiku, Yesus masuk dalam jiwaku, Yesus memberi hidup yang baru, kasih-Nya bagiku. Ku diubahkan, ku diubahkan, diubahkan menjadi baru. Ku diubahkan, diubahkan seperti Kau Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi undang Yesus ke dalam hati kita. Katakan, Yesus masuk dalam hati kami. Yesus masuk dalam hatiku, Yesus masuk dalam jiwaku, Yesus memberi hidup yang baru, kasih-Nya bagiku. Ku diubahkan, diubahkan menjadi baru.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Tuhan akan berkati kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Hidup kami akan diubahkan dan kami percaya kami bisa menjadi anak-anak pemenang, berhasil dan beruntung. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan, urapi hati kami Bapa. Biarlah Tuhan firman ini Bapa kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Berkati juga Kakak Rolin yang akan membawakannya. Urapi kakak kami ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat menyampaikan dengan cara yang sederhana dan kemuliaan Tuhan turut natar hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Yeay, terima kasih Kak Juli. Hai adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kakak Rolin. Gimana kabarnya? Tetap ceria dan semangat ya? Pasti. Wah, gimana kabarnya? Papa mama udah ikut belum? Panggil papa mamanya, ikut sama-sama, temenin adik-adik ya. Yuk siapin juga alat tulisnya. Dan yang paling penting Alkitabnya. Tadi kan kita udah belajar ya, bernyanyi bersama tentang baca Alkitab. Nah coba adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang inget pelajaran minggu lalu? Siapa ya yang inget ya? Ada yang angkat tangan? Oh, siapa tuh yang abang-abang itu tuh? Bang Philip, iya betul namanya Bang Philip. Bang Philip cerita tentang apa? Tentang memuji dan menyembah Tuhan dengan bernyanyi ya. Apa ayat hafalannya? Coba. Baru minggu lalu loh. Ayat hafalannya dari Mazmur 150 ayat 6 ya. Apa bunyinya? Sama-sama ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Siapa yang pinter? Jempol. Nah, coba mundur lagi. Kita mundur lagi. Seminggu sebelumnya lagi. Siapa yang cerita coba? Siapa? Kak Juli betul. Nah, tentang apa sih Kak Juli waktu itu ceritanya? Tentang berdoa. Nah, waktu itu ayat hafalannya apa? Ayat hafalannya itu dari Kolose 4 ayat 2 ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, coba mundur lagi kita ingat lagi ya. Waktu itu kakak cerita tentang apa? Waktu pertama kali kita ibadah online, ingat gak yang kakak bawa kapal, ada binatang-binatangnya itu? Nah, itu tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh yang kena air bah, terus dia naik bahtera bersama keluarganya dan binatang-binatang. Terus habis itu keluar dari bahtera, Nabi Nuh bikin mesbah keluarga beserta keluarganya. Nah, waktu itu kakak cerita caranya kita juga bisa bikin mesbah keluarga. Caranya itu dengan berdoa. Ya, siapa lagi yang ingat? Memuji Tuhan. Yang ketiga, baca Alkitab ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang membaca Alkitab. Nah, udah siap kan semua Alkitabnya kan? Nah, kakak mau cerita. Dulu waktu kakak kecil belum ada HP, belum ada iPad, belum ada games ya, belum ada TikTok, belum ada. Adanya cuma TV, salurannya itu cuma satu channelnya. Channelnya namanya TVRI. Siarannya itu biasanya yang ditonton berita. Coba apa namanya tuh? Namanya kalau nggak salah
Dunia dalam berita. Jadi kakak itu punya hobi membaca buku. Jadi kalau lagi bosen gitu kan, nggak ada yang ditonton, kita baca buku. Nah, kakak dulu paling suka baca bukunya itu tentang petualangan. Petualangan kita naik kapal, lewatin sungai, terus naik ke gunung. Ternyata di atas gunung ada guanya, terus guanya rahasia, pas kita masuk ada harta karunnya. Wah, keren banget, itu tuh dulu kakak paling suka. Nih salah satunya bukunya itu judulnya 5 Sekawan. Wah, seneng banget ya kakak kalau baca buku itu. Tapi ternyata kakak belum tahu ada buku yang lebih seru. Dan buku itu terjual paling laris sepanjang sejarah. Bukunya namanya Alkitab. Coba pegang Alkitabnya masing-masing. Tunggu ya, kakak ambil dulu juga Alkitab kakak ya. Nah, ini Alkitab kakak nih. Ada yang punya kayak gini juga sama? Oh, ada. Ada yang punyanya gambar lucu-lucu. Ada ya yang depannya ya. Ada warnanya pink. Wah, siapa yang punya covernya warna hijau? Coba angkat tangan. Ada lagi yang lebih besar daripada ini ya. Ada juga. Hebat. Wah, ternyata macam-macam ya. Tapi tetap namanya Alkitab. Nah, tapi yang belum punya jangan sedih ya. Pastikan suatu hari nanti kalian punya Alkitab, punya kalian sendiri, biar bisa dibaca ya. Nah, buat yang pertama kali baca lihat Alkitab, wah, tebel ya bukunya ya. Udah tebel, aduh tulisannya kecil-kecil, kertasnya tipis-tipis ya kan. Gak ada gambarnya lagi. Mending kalau buku komik bisa dibaca ada gambarnya ya. Ini gak ada. Duh, kalau dibawa ke gereja, berat ya. Jadi males deh baca. Ayo ngaku siapa yang males baca Alkitab soalnya tebel ya. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu hal-hal keren tentang Alkitab. Nah, coba kita hari ini belajar dari angka-angka ini. Apa angka-angka ini ya? Coba adik-adik kita serukan bersama-sama angka 66. Coba tunjuk yang mana 66? Yang mana? Itu, pinter. Ya. Coba tangannya digerakin gimana kalau bikin 6 angkanya? Gini ya. Pinter. Nah, 66 itu apa Kak? 66 itu adalah jumlah kitab. Jumlah buku-buku kecil. Jadi Alkitab ini tebal karena banyak buku-buku kecil di dalamnya ya. Ada 66 ya jumlahnya. Kalau adik-adik lihat di pinggirnya itu kan ada yang warnanya hitam. Nah, yang warnanya hitam ini pinggirnya ini namanya Perjanjian Lama. Jumlahnya ada 39 kitab. Nah, apa sih Kak Perjanjian Lama itu? Perjanjian Lama itu pada saat Tuhan itu membuat perjanjian dengan manusia sebelum Yesus lahir. Nah, kalau lihat lagi ada yang warna merah kan pinggirnya kan? Nah, yang warna merah ini namanya Perjanjian Baru. Coba lihat Alkitabnya masing-masing, coba dibuka. Kalau dibuka nih kan ada tulisannya ya Perjanjian Baru. Nah, apa sih Kak Perjanjian Baru ini? Nah, Perjanjian Baru ini ditulis setelah Yesus lahir sampai Yesus itu disalibkan, terus wafat, kemudian bangkit sampai sejarah terciptanya gereja mula-mula. Nah, jadi jumlahnya ada 66 kitab. Oke, angka berikutnya. Angka berikutnya yang di sebelahnya tuh. Yang di sebelahnya angka 40. Nah, kakak mau kasih tahu ya, angka 40 ini artinya ada sekitar 40 orang yang menulis Alkitab ini. Gak sendirian. Loh, tapi Kak, katanya Alkitab ini firman Tuhan. Kok orang yang nulis? Iya, jadi Tuhan Allah itu memberikan ilham, memberikan inspirasi kepada orang-orang yang spesial tadi untuk menulis kitab-kitab di dalam Alkitab.
Wah, jumlahnya banyak ya, 40 orang. Nah, 40 orang ini tinggalnya nggak deketan. Tinggalnya nggak satu kota. Apalagi satu sekolah. Enggak. Tetanggaan, apalagi. Enggak tetanggaan. Mereka tinggalnya di tempat yang berjauhan. Mereka ada di 3 benua. Benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Coba tuh, rumahnya jauh-jauh tapi bisa menulis Alkitab ya. Dan mereka itu menulisnya gak bareng-bareng. Mereka itu menulisnya di waktu yang berbeda. Adik-adik pernah denger gak Harry Potter atau Lord of the Rings? Nah, itu juga buku-bukunya kan banyak. Misalnya jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Itu antara jilid 1 dan jilid berikutnya biasanya ditulis sekitar setahun atau 2 tahun selisihnya. Tapi kalau Alkitab mulai dari kitab Kejadian yang paling depan sampai kitab Wahyu yang paling belakang, rentang waktunya enggak cuman puluhan tahun, enggak cuman ratusan tahun, tapi ribuan tahun, sekitar 1.500 sampai 2.000 tahun. Nah, 40 orang ini juga pekerjaannya berbeda-beda. Ada yang pekerjaannya raja, dia sehari-hari jadi raja. Tahu enggak? Nah, namanya itu Raja Daud. Nah, Raja Daud itu yang banyak berkontribusi untuk menulis kitab Mazmur. Ada juga yang kerjaannya peternak domba. Nah, namanya Nabi Amos. Dia tinggal di Tekoa, dia menulis kitab Amos namanya. Kalau di Perjanjian Baru ada yang tugasnya itu loh. Misalnya ada orang datang terus dia periksa. Sakit apa Bu? Sakit apa Pak? Nah, dia itu pekerjaannya dokter. Namanya Lukas. Nah, Lukas itu pekerjaannya dokter, dia menyembuhkan orang sakit ya, dan dia yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ada juga yang pekerjaannya sebagai nelayan, misalnya Yohanes ya, Yohanes yang menulis Injil Yohanes, kemudian surat-surat Yohanes dan kitab Wahyu, dia pekerjaannya nelayan. Jadi kalau pekerjaannya beda-beda, ada yang menulisnya di istana, ada yang menulisnya di padang rumput, ada yang menulisnya di kapal, ada yang menulisnya mungkin di dalam perut ikan. Siapa coba yang pernah masuk ke perut ikan? Ya, Yunus. Benar, jadi macam-macam ya. Tapi hebatnya semua orang ini menulis tentang satu tema, yaitu tentang Tuhan Allah yang menyayangi umat manusia. Oke, angka berikutnya ya. Angka berikutnya 3 sama 2.000. Apa tuh ya? Kakak kasih tahu ya. 3 ini adalah 3 bahasa. Jadi pertama kali Alkitab ini ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani kuno. Nah, 3 bahasa ini ya kemudian suatu hari diterjemahkan menjadi bahasa Latin, kemudian bahasa Inggris, dan sampai detik ini sudah diterjemahkan ke sekitar 2.000 bahasa. Jadi hampir semua manusia di muka bumi ini bisa membaca Alkitab dengan bahasa mereka masing-masing. Coba di rumah ada nggak yang punya Alkitab bahasa Karo? Ada nggak yang punya Alkitab bahasa Batak? Punya Alkitab bahasa Jawa? Itulah kita berterima kasih ya kepada semua yang sudah menerjemahkan sehingga kita semua bisa membacanya dalam bahasa kita masing-masing. Oke Kak, udah dibaca nih. Nah, habis dibaca, setelah dibaca kita pengen tahu lebih dalam lagi. Alkitab itu apa ya? Nah, kita belajar ya. Nomor 1. Firman itu adalah perkataan Tuhan ya. Ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, diilhamkan.
apa ya diilhamkan itu ya? Diilhamkan itu di apa ya? Kakak coba cari di Alkitab yang bahasa Inggris, mungkin terjemahannya lebih mudah mengena buat adik-adik. Jadi di dalam bahasa Inggris itu bunyinya adalah God breathed words. Word breathe itu memberikan nafas, bernafas. Jadi Tuhan bernafas, memberikan nafas kepada perkataan ini sehingga perkataan Allah itu hidup, bisa mengubah hidup orang juga. Nah, yang kedua, Alkitab itu cahaya. Ntar ya, kakak ambil satu barang. Di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi nih, kakak bawa apa nih coba nih? Ya, lampu. Apa yang terjadi kalau lagi gelap, terus kita nyalain lampu? Wow, jadi terang ya. Jadi terang loh adik-adik, lihat nggak? Coba bandingin dengan yang ini. Nah, gelap ya, coba dinyalain lagi. Terang ya. Nah, jadi Alkitab itu seperti cahaya, seperti pelita ya. Nah, coba ada lagunya loh, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik, biar ingat terus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, tadi udah tahu ya, Alkitab itu perkataan Tuhan, kemudian cahaya ya, terang. Bukan berarti kalau adik-adik itu masuk ke ruangan kamar yang gelap kalau malam, terus adik-adik bawa Alkitab, tiba-tiba tring nyala gitu jadi terang. Bukan, artinya kalau adik-adik lagi sepi, lagi sedih, lagi kecewa, lagi bosen. Nah, di Alkitab banyak perkataan Tuhan yang akan menghibur kita, memberikan kekuatan ya, memberikan hidup yang baru, segar lagi kita, dipulihkan lagi. Nah, berikutnya Alkitab itu pedang. Kok pedang ya? Tahu kan pedang kan? Pedang buat perang-perangan. Kan sekarang kita udah gak perang-perangan loh Kak. Iya emang, gak pedang-pedang buat perang-perangan. Nah kalau di Ibrani 4 ayat 12 itu berkata, sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lebih tajam ya, aduh kayak apa itu, lihat pisau aja takut tajam. Nah tapi pedang ini yang tajam itu tadi bukan untuk melukai orang, tapi untuk berperang melawan si super jelek. Ya kata Bang Philip, si super jelek itu tuh si jahat. Nah kalau di Efesus pasal 6 ayat 17 kita diberikan pedang roh oleh Tuhan. Pedang roh yaitu firman Allah. Nah jadi kalau adik-adik lagi ada yang kayaknya gangguin, suruh jahilin temennya. Tuh lihat temennya sebelahnya lagi duduk di sekolah minggu duduk manis. Jahilin aja gitu. Terus kakak Dede denger, gak boleh, harus dilawan dengan pedang roh yaitu firman Allah.
Kakak kasih contoh ya. Jadi Tuhan Yesus itu juga melawan si super jelek pakai firman Allah. Tahu nggak? Nah, waktu Tuhan Yesus itu berjalan di padang gurun, dia dicobai oleh si super jelek itu tadi. Tuhan Yesus melawan juga dengan firman yang dia baca di Alkitab juga. Nah, waktu itu iblis bilang, coba ubah batu ini menjadi roti. Ih, keren banget ya kalau bisa rubah batu jadi roti. Ih, banyak banget ya roti kita ya. Enak. Tapi Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik udah punya pedang ya. Jangan takut, harus dilawan pakai pedang. Nah, berikutnya Alkitab itu firman Tuhan itu seperti benih. Benih apaan sih Kak? Benih itu biji-bijian, kayak kalau di dalam cabai, kalau adik-adik potong cabainya kan di dalam ada biji-bijinya tuh. Nah, bijinya diambil, kalau ditanam di tanah nanti dia bisa tumbuh lagi jadi pohon cabai. Mau cobain nggak? Cobain, ajak papa mama. Yuk papa mama kita nanam pohon cabai yuk di rumah, ambil dari bijinya. Nah, firman Allah itu seperti benih yang ditanam di hati kita nanti bertumbuh ya, ada di Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Nanti kita akan pelajarin lagi. Oke Kak, udah nih dibaca, walaupun males tetap ku baca deh. Walaupun aku gak ngerti kata-katanya tetap ku baca. Pokoknya aku telah berusaha untuk membaca. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini tadi nih perumpamaan tentang seorang penabur. Ada di Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Jadi tadi benih firman Tuhan tadi seperti ditanamkan di hati kita seperti jatuh di tanah. Nah, tapi tanahnya beda-beda loh adik-adik. Ada 4 tanahnya. Apa bedanya ya? Nah, yang pertama jatuh di tanah yang kering. Terus burungnya datang. Cuit, 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 cuit. Gimana suara burung? Coba-coba. Gimana suara burungnya? Kok, kok, kok. Oh, ada burung gagak juga ya, datang. Cuit, 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 cuit. Ada kakak, kakak, kakak tua, kakak tua. Oh, ada yang punya burung kakak tua ya. Dia makan tuh benih-benihnya. Dimakan, habis deh. Udah gak ada lagi di tanah. Nah, yang kedua, dia jatuh di tanah yang banyak batu-batunya. Jadi dia bertumbuh sih, tapi gak berakar. Jadi waktu sinar matahari datang gitu kan, menyinari, dia mati deh. Nah, yang ketiga dia jatuh di tanah yang banyak semak durinya, banyak ilalangnya. Jadi dia bertumbuh sih, tapi begitu kena semak duri, tadinya mau bertumbuh lebih tinggi lagi, gak bisa karena ada semak duri tadi menghimpit dia. Nah, yang keempat jatuh di tanah yang subur. Jadi pas jatuh, dia berakar, dia bertumbuh dan berbuah. Nah, kakak harapkan adik-adik juga seperti yang keempat ya. Kita harus berakar dan bertumbuh. Nah, tumbuh terus berbuah. Buah apa ya? Buah jeruk nggak bisa. Buah duren suka sih, tapi tajam-tajam. Buah apa ya? Nah, coba sekarang dibuka di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini adalah buah-buah yang harus kita lakukan, kita hasilkan ya. Namanya buah Roh Kudus. Nah, ada berapa sih? Ada 9 dek buah-buah Roh Kudus. Banyak? Iya banyak. Hafalin ya Kak? Hafalin dong. Tapi kan susah. Jadi kita nyanyiin aja. Adik-adik coba yang bisa nyanyi. Sama-sama kita nyanyiin ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah-buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku mau dipimpin Roh Kudus setiap hari. Coba satu kali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan,
hari ini kita sudah belajar tentang baca Alkitab. Siapa yang masih males baca Alkitab? Alkitab itu seru loh, ada cerita tentang sejarah, tentang peperangan. Jadi waktu itu ada Daud melawan Goliat, ya kan? Udah tahu kan ceritanya, gimana caranya coba? Wah, pakai batu, gitu kan. Nah, ada lagi Gideon. Coba yang namanya Gideon, angkat tangan. Nah, Gideon tahu nggak caranya waktu itu melawan musuh? Waktu itu Gideon melawan musuh hanya dengan 300 orang loh. Hebat nggak tuh taktiknya, strateginya melawan musuh? Oke, selain peperangan ada juga cerita tentang nyanyi-nyanyian, puisi ya yang ada di Mazmur. Itu bagus tuh, adik-adik suka baca nggak tuh nyanyian-nyanyian, puisi-puisi di situ. Dan berikutnya ada juga nasihat-nasihat tentang bagaimana hidup dengan baik ya, untuk menyayangi teman, menyayangi sesama. Dan banyak banget superhero yang ada di Alkitab. Banyak kita udah denger ya, ada Daud, ada Musa, ada Daniel. Wah, pasti adik-adik udah tahu semua. Tapi kalau nggak dibaca, ya lupa deh. Jadi janji ya, mulai sekarang sama papa mama, sama abang, sama kakak, sama adik, kan kita mau bangun mesbah keluarga. Caranya apa tadi? Doa, udah. Menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, udah. Yang terakhir baca Alkitab ya. Tuh, lakukan setiap hari supaya api di mesbah tidak padam. Nah, oke, ayat hafalannya apakah hari ini? Ayat hafalannya dari Injil Yohanes 1 ayat 1. Coba ambil dulu Alkitabnya lagi, dibuka. Mana ya Yohanes ya? Ayo Injil Yohanes di yang warna hitam atau warna merah ya? Injil Yohanes di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Coba cari, kakak tungguin gak apa-apa, pelan-pelan. Atau minta tolong mama sama papa ya? Bantuin dong mama, papa, cariin sama-sama. Udah ketemu? Udah ketemu, kita baca sama-sama ya? Oke. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita ulang lagi, yuk 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi gak boleh malas lagi ya baca Alkitab ya. Alkitab itu surat cintanya Tuhan Allah buat adik-adik. Tuhan itu kangen banget pengen dengar, pengen adik-adik juga baca surat cintanya. Loh, kenapa harus dibaca? Supaya kita juga boleh menjadi saluran berkat. Supaya orang-orang yang di sekitar kita juga merasakan damai sejahtera dan sukacita. Oke adik-adik, senang ya semuanya hari ini ya. Oke, kita tutup dengan doa ya. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah berfirman, Engkau telah berkata-kata kepada kami semua, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kata-katamu itu hidup, kata-kata Tuhan itu kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dan kata-katamu ya Tuhan akan mengubah hidup kami masing-masing ya Tuhan, untuk menjadi seperti-Mu. Ya Tuhan, kami manusia yang lemah, kami selalu jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kami malas, kadang-kadang kami gak ngerti ini kata-katanya apa sih Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan mengalir di dalam hidup kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, akan berbicara langsung kepada kami masing-masing apa yang harus kami lakukan untuk mengubah hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mau mengasihi-Mu, kami mau berusaha terus ya Tuhan, tetapi hanya dengan berkat-Mu lah ya Tuhan kami bisa melakukannya. Tuhan Yesus, hari ini juga kami mau melepaskan berkat bagi orang tua kami, papa mama kami yang sudah menemani kami dari awal ibadah hingga akhir. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran
kesabaran, supaya mereka juga terus berharap hanya padamu ya Tuhan, supaya di tengah-tengah kesulitan ini mereka boleh terus berusaha senantiasa berharap padamu. Tuhan Yesus, kami juga mau memberikan berkat bagi pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan, supaya mereka diberikan iman yang teguh, supaya mereka boleh menggembalakan umat-Mu ya Tuhan, untuk berjalan di jalan kebenaran menuju keselamatan kekal yang hanya ada di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan teman-teman kami semua ya Tuhan, walaupun kami jauh di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya suatu hari nanti di saat yang indah, saat-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah terlalu cepat, tidak juga pernah terlambat, pada saatnya nanti kami boleh berkumpul kembali. Ayo adik-adik, sekarang kita angkat tangan kita ke atas, kita arahkan wajah kita ke atas menuju kemuliaan Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah Bapa beserta kasih karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik kemanapun kalian melangkah, apapun yang kalian lakukan mulai hari ini hingga selama-lamanya. Adik-adik yang sudah menerima berkat dan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little